Selamat sore, sebelumnya perkenalkan nama saya Ashley Cordelia Lun dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin atau juga dikenal sebagai masa Orde Lama adalah periode ketika semua keputusan diserahkan kepada kepala negara. Masa ini berlangsung mulai dari tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada saat itu, demokrasi terpimpin dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia yaitu I.R. Soekarno, yang dimana pemerintahan Indonesia pada saat itu dinilai banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin sendiri didominasi oleh kepribadian Soekarno, yang walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersamaan dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata. I.R. Soekarno sendiri tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal prediktif yang merupakan tujuan dari penguasa prakolonial. Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin adalah politik bebas aktif. Lalu, berikut adalah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam konflik internasional yang menjadi ciri utama politik luar negeri Indonesia pada masa itu. Yang pertama ada pengembalian Irian Barat. Upaya diplomasi yang mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia gagal dilakukan, sehingga hal itu membuat Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Lalu yang kedua, ada politik luar negeri bebas aktif. Meskipun tetap mengusung prinsip bebas aktif, implementasinya cenderung lebih condong ke Blok Timur atau Uni Soviet dan Tiongkok, terutama setelah Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Lalu, yang ketiga ada gerakan non-blok atau GNB. Indonesia semakin aktif dalam gerakan non-blok yang menegaskan sikap tidak berpihak pada blok barat ataupun pada blok timur. Puncaknya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 dan Konferensi Gerakan Non-Blok di Belgrad tahun 1961. Lalu yang keempat, poros Jakarta, Beijing, Pyongyang. Soekarno semakin mendekatkan diri dengan negara-negara komunis seperti Tiongkok dan Korea Utara yang berujung pada ketegangan dengan negara-negara barat. Lalu yang kelima ataupun yang terakhir yaitu konfrontasi dengan Malaysia atau Ganyang Malaysia. Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1963 karena dianggap sebagai proyek neokolonisme Inggris. Hal ini menyebabkan konfrontasi militer dan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Lalu, Indonesia keluar dari PBB bertujuan sebagai bentuk protes terhadap diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan di PBB pada saat itu. Jadi, secara keseluruhan, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sangat dipengaruhi oleh ideologi anti-imperialisme Soekarno dan ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia yang ketiga. Baik, sekian penjelasan saya mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Biar kiranya materi yang telah saya sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan. Untuk kurangnya, saya mohon maaf dan untuk perhatiannya terima kasih.